Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Oh Yesusku, selidiki hati kami. Ajar kami lebih mengasihimu. Haleluya, haleluya. Sebab perbuatanmu dahsyat dan ajaib, Allah yang perkasa, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesusku, mulia namamu, mulia namamu Tuhan, mulia namamu. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur padamu, sebab besar karyamu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah
setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita pagi hari ini, saya ajak untuk bersama-sama membuka kitab firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu. Ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, pasti ada kekuatan yang baru, perlindungan yang baru untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Dalam perikopnya berkata, Tuhan penjaga Israel. Firman Tuhan berkata, nyanyian syarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi anak Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita bebas dari masalah, bebas dari problem, bebas dari sakit penyakit, ataupun bebas dari tantangan. Selama kita hidup dalam dunia ini, kita tidak pernah lepas dari semuanya itu. Kita akan diperhadapkan dengan berbagai masalah itu. Kita akan diperhadapkan dengan problem-problem yang kita hadapi. Tantangan atau rintangan, bahkan sampai kepada kesulitan pun. Kita tidak akan pernah lepas dari semuanya itu. Tapi percayalah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika berpegang kepada firman Tuhan, pasti ada pertolongan dan perlindungan Tuhan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam perjalanan kehidupan Daud, tentu ada banyak pengalaman, ada banyak hal-hal yang dialami, baik itu problem, masalah yang begitu berat. Ketika dia diperhadapkan dengan masalah itu, dalam perjalanan kehidupannya, Daud mencari pertolongan untuk keluar dari masalah yang dialaminya. Daud mencari kemana-mana. Dia tidak menemukan penolong untuk melepaskan dia dari masalah yang dihadapinya. Itu sebabnya dia berkata di dalam Mazmur 121 ayat 1. Dikatakan di sana, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya Daud sudah mencari kemana-mana,
Bahkan dikatakan sana melayangkan matanya ke gunung-gunung. Tidak ada yang sanggup menolongnya untuk melepaskan setiap masalah yang dihadapinya. Setiap problem yang dihadapinya. Tetapi ketika Daud melangkah menuju dalam perjalanan atau yang dikatakan ziarah ke Yerusalem, Tuhan membuat matanya terbuka, hatinya terbuka, sehingga dia mendapatkan pertolongan. Dia menemukan pertolongan hanya dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Daud katakan Mazmur pasal 121 ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ketika mengalami masalah ataupun problem yang dihadapinya, Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan selalu menjadi penolongnya. Tuhan akan selalu menolong dia. Tuhan tidak akan membiarkan dia jatuh ke dalam masalah yang dihadapinya. Tuhan tidak akan membiarkan dia untuk tergeletak apapun yang dihadapinya. Tuhan pasti menolong Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 3 sampai 8 dikatakan di sana dari Mazmur pasal 121, jelas dikatakan firman Tuhan, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Artinya Tuhan tidak membiarkan kakinya untuk goyah, karena ada penjaga yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara dikasih Tuhan, inilah yang dialami oleh Daud ketika dia menemukan pertolongan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, begitupun kepada kita, bahwa Tuhan berfirman, Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu membantu kita dikala kita punya masalah, dikala kita punya problem atau apapun yang kita hadapi. Tuhan selalu menolong saudara dan saya. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dan dalam setiap masalah hidup kita. Tuhan pasti menolong kita sebab Tuhan baik untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan menyertai dan menolong kita yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sesuatu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk mendapatkan pertolongan yang dari Tuhan. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Tentu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Mazmur 34 ayat 16 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, yang pertama dikatakan hidup dalam kebenaran. Orang yang benar ketika dia berteriak kepada Tuhan, ketika dia memandang kepada Tuhan, bahkan Tuhan melihat dan dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar itu. Dan orang-orang benar itu Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak pernah memalingkan wajah ketika kita memandang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup telinga ketika kita berteriak kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menutup telinga ketika kita berseru kepada Tuhan. Dia akan melihat dan bahkan dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar itu. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama ini kita harus memilikinya. Artinya ada kebenaran Tuhan, ada kebenaran firman Allah yang ada dalam hidup kita. Ketika kita didapati dalam kehidupan, dalam kebenaran itu, Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, berseru dan berdoa kepada Tuhan. Kalau kita mau pertolongan Tuhan, kalau kita mau bersama-sama dengan Tuhan,
melepaskan itu semua apapun yang kita hadapi dalam masalah atau problem apapun itu. Ketika seseorang itu, orang benar itu berseru dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Yeremia pasal 29 ayat 12 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Dan Yeremia pasal 33 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara dikasihi Tuhan, orang yang berseru ketika seorang itu dalam kebenaran Allah, Tuhan akan mendengar setiap seruannya. Dan dikatakan dalam Yeremia tadi, pasal 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Tuhan akan menjawab setiap seruan orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara dikasihi Tuhan, juga dikatakan dalam Mazmur pasal 34 ayat 18 berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Ayat 23 dikatakan di sana dari pasal yang sama, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Artinya ada pertolongan bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Dia mendengarkan seruan kita dan Dia akan melepaskan kita dari segala kesesakan. Percayalah apa yang Tuhan katakan ini, Dia pasti menolong kita. Saudara dikasihi Tuhan, sebagaimana manusia, sepertinya sudah tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi pengharapan. Tetapi percayalah apa yang dikatakan Lukas pasal 1 ayat 37, dikatakan di sana, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang-orang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melepaskan kita dari berbagai masalah. Tuhan sanggup melepaskan kita dari banyak problem ataupun kesusahan yang kita hadapi. Bahkan Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan saudara dan saya ketika saudara dalam kelemahan itu sendiri. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dalam kebenaran, kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Yang ketiga, saudara dikasihi Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Untuk mendapatkan pertolongan, harus mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan manusia itu sendiri, bukan mengandalkan kemampuannya sendiri. Saudara dikasihi Tuhan, orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri akan kecewa. Karena kekuatan manusia terbatas, kemampuan kita terbatas. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5-6, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya saudara dikasihi Tuhan, tidak ada pertolongan bagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan pasti ada pertolongan. Jelas dikatakan di dalam ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara dikasihi Tuhan, biarlah Yeremia pasal 17 ayat 7-8 ini terus kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang berseru dan berdoa kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan tolong. Apapun yang kita alami, kejadian apapun yang kita hadapi,
mungkin begitu besar, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang sanggup menolong saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu memperhatikan hidup kita, memberkati kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami tahu Tuhan firman-Mu menguatkan kami. Kami percaya itu. Sebab dalam firman-Mu ada mukjizat yang Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Berkati semua kami. Ketika kami mau melakukan aktivitas. Ketika kami mau melakukan apapun yang Tuhan percayakan Tuhan. Berkati kami, lipat gandakan kepada kami pertolongan yang dari Tuhan. Apapun yang kami hadapi untuk sepanjang hari ini, kami bersama Tuhan, kami pasti diberkati dan kami berkemenangan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan melakukan aktivitas yang Tuhan percayakan itu. Kami percaya setiap apapun yang kami lakukan, kami sentuh dalam nama Yesus Kristus, kami pasti berhasil dalam nama Yesus, bersama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh sebab itu Tuhan, di akhir persekutuan kami ini, biarlah Tuhan memberkati kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan kasih karunia, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.